Selamat datang di pembelajaran praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur. Jadi, kita akan mulai melakukan praktek dengan mengerjakan transaksi keuangan milik PT Gian Komputer. Nah, transaksi dari PT Gian ini akan kalian kerjakan dalam bentuk siklusnya mulai dari jurnal sampai jadi laporan keuangan. Harusnya PT Gian ini kita masukkan ke dalam jurnal khusus, tapi agar kalian lebih memahami cara penjurnalan, maka untuk sementara kita latihan soalnya dulu di jurnal umum. Sebelum mulai, kita baca dulu kebijakan akuntansinya ya. Di sini secara umum sistem berpasangan dengan accrual basis, kemudian mata uangnya dalam rupiah, dipergunakan jurnal umum dan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Oke, untuk terjadinya pembelian. Setiap ada pembelian akan diperhitungkan adanya PPN income sebesar 10%, kemudian ada termin 2/10N/30. Kalau ada keterlambatan membayar hutang, kena denda 1% dari total hutang. Kemudian harga-harga yang tertulis itu belum termasuk PPN, jadi kita masukkan nanti PPN-nya dulu. Lanjut ke pengeluaran kas. Setiap ada pengeluaran kas, dibayar dengan menggunakan cek jika pengeluarannya di atas 2.500.000. Untuk pengeluaran di bawah 2.500.000 itu bayarnya dengan menggunakan kas kecil. Nah, sistem kas kecilnya di sini adalah dengan menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Dalam kas kecil ada dua sistem pencatatan, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana yang berubah-ubah. Di sini pakai sistem dana tetap. Apa beda antara sistem dana tetap dan sistem dana berubah-ubah atau fluctuation system? Itu adalah kalau sistem dana tetap itu setiap ada pengeluaran kas tidak dibuatkan jurnalnya, sedangkan kalau sistem berubah-ubah itu setiap ada pengeluaran kas kecilnya dibuatkan jurnalnya. Jadi nanti di sini menggunakan impress fund system, setiap ada pengeluaran kas kecil kita tidak jurnal, kita tidak buatkan jurnalnya. Nanti saat ada pengisian kembali baru dibuatkan jurnal. Sekali lagi diingat untuk pengeluaran 2.500.000 atau kurang atau di bawah 2.500.000. Lanjut ke penjualan. Setiap ada penjualan diperhitungkan PPN sebesar 10%. Terminnya, nah sekarang terminnya 1/10N/30. Tentu masih ingat artinya ini ya. Dapat potongan 1% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat membayar dalam jangka waktu atau batas waktu 30 hari setelah transaksi. Jika terlambat kena denda sebesar 1% dari piutangnya. Penerimaan kas. Setiap ada penerimaan kas masuk ke cash in bank ya. Disetor kembang, berarti cash in bank masuk setiap ada penerimaan kas. Penilaian persediaan, nah ini yang sudah kalian laksanakan menggunakan sistem perpektual. Tentu masih ingat, sistem pencatatan persediaan ada dua jenis, yaitu perpektual dan metode fisik. Nah, perpektual, setiap ada penjualan, itu bikin dua jurnal, setiap ada pembelian langsung masuk ke akun persediaan. Metodenya, metode rata-rata. Ini untuk membuat kartu persediaan itu menggunakan metode rata-rata bergerak. Penyusutan, nah ini nanti digunakan saat penyesuaian. Yang tidak kalah penting berikutnya adalah menguasai daftar akun apa saja yang terdapat dalam soal ini atau milik PT Gian. Jadi daftar akun kas, cash in bank. Nah, tolong pelajari jenis akun ini dan terjemahannya atau dalam bahasa Indonesianya. Karena nanti kalian menjurnalnya bukan menggunakan bahasa Indonesia ini. Yang kalian jurnal nanti adalah menggunakan istilah akunnya ini atau nama akun dalam bentuk istilah asingnya ini. Jadi tolong pelajari, hafalkan bila perlu daftar akun ini ada apa saja di aset, di utang ada apa saja, dan seterusnya. Nah, ini adalah neraca saldo milik PT Gian. Apa fungsi neraca saldo? Neraca saldo ini adalah akan menjadi saldo awal nanti di buku besar saat kalian lakukan posting. Ini saldo awal di bulan November ya. Kita akan melakukan transaksi baru bulan Desember. Daftar customer dan supplier. Customer adalah orang yang membeli dari kita atau tempat kita menjual barang dagangan, customer, orang yang membeli dari kita. Supplier adalah tempat kita membeli barang dagangan. Bedakan mana supplier, mana customer.
Daftar saldo piutang. Piutang dagang adalah uang perusahaan yang masih ada di perusahaan atau orang lain. Nah, di sini daftar nama-nama toko yang masih punya piutang sama kita. Nah, di sini bisa dilihat piutang atau uang perusahaan paling besar masih ada di toko Nanta. Jadi mereka nanti akan membayar uang-uang ini, piutang mereka. Lanjut, daftar saldo utang. Jadi perusahaan masih punya utang pada ketiga toko ini. Perusahaan paling besar utangnya di toko PT Langgeng. Perusahaan tentu harus membayar utang-utang ini. Lanjut ke persediaan barang dagangan, ini yang sudah kalian kerjakan, ini saldonya ini akan langsung masuk digunakan untuk membuat kartu persediaan.